Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Irawan Esos. Saya sebagai Kasubag Fasilitasi Pengawasan pada Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Pada saat ini, saya lagi mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP Angkatan 1 tahun 2021 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Pada aksi perubahan ini, sesuai dengan tupoksi, pada Subag Fasilitasi Pengawasan, di mana saya mengambil permasalahan yaitu optimalisasi penginputan data pokok-pokok pikiran atau POKIR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu. Namun sebelumnya, yang saya hormati Bapak HM Rizal MSI sebagai mentor saya, Bapak Untung Putrajaya MPD sebagai pembimbing, Bapak Hardeni Medianto sebagai penguji, ya sebagai sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bengkulu. Yang melatar belakangi aksi perubahan ini adalah yaitu dalam upaya mewujudkan visi pembangunan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu tahun 2021 yang tertuang dalam RPMJ Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021, yaitu terwujudnya Bengkulu maju, hebat, sejahtera, bermanfaat, dan berdaya saing tinggi. Sesuai dengan dokumen RKP, salah satu bentuk usulan keterwakilan dari masyarakat Provinsi Bengkulu, yaitu melalui DPRD Provinsi Bengkulu, merupakan aspirasi masyarakat yang nantinya juga berupa dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Bengkulu. Berkaitan dengan proses penyusunan dan penginputan materi pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Bengkulu, diawali dengan menghimpun masukan dari hasil reses anggota DPR atau aspirasi masyarakat, serta laporan hasil kunjungan kerja, rapat mitra, dan lain-lainnya diinput ke dalam aplikasi SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Area dan fokus aksi perubahan itu sesuai dengan tupoksi subbagian fasilitasi pengawasan pelanggaran DPRD Provinsi Bengkulu, menghimpun masukan dari kelompok pakar, akademisi, hasil reses, aspirasi masyarakat, serta laporan hasil kunjungan kerja, rapat mitra, dan lain-lain. Tujuan pada aksi perubahan ini yaitu ada 3, di mana ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu membuat tim efektif, terlaksananya rapat-rapat tim efektif, terciptanya tim efektif dalam menyusun dan menginput data pokok-pokok pikiran atau POKIR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, dan terciptanya tanggung jawab dalam kerjasama yang baik dalam bekerja. Selanjutnya adalah jangka menengah, di mana pada waktu 3 bulan sampai 1 tahun, jangka panjang yaitu di atas 1 tahun. Manfaat dari aksi perubahan ini nantinya diharapkan terjadinya optimalisasi dan tanggung jawab kerja pegawai, terjadinya koordinasi yang baik dari seluruh stakeholder, terhimpunnya aspirasi masyarakat, pembangunan dapat berjalan dengan merata pada setiap daerah pemilihan anggota DPRD, ada dokumen pokok-pokok pikiran. Sesuai dengan subbagian fasilitasi pengawasan, terdapat ada 5 analisa masalah pelayanan yang telah kami menggunakan teknik analisa Astrid, yaitu pertama, belum optimalnya penginputan data pokok-pokok pikiran DPRD pada subbagian fasilitasi pengawasan, belum optimalnya penganalisasian data atau bahan dukungan jaring aspirasi masyarakat, belum optimalnya pendampingan reses anggota DPRD dalam merangkum aspirasi dari masyarakat, belum terlaksananya koordinasi dengan OPD dan memverifikasi input data pokok-pokok pikiran DPRD, belum optimalnya kegiatan hearing atau dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat. Pada 5 isu strategis tersebut, saya menggunakan kriteria dengan Astrid. Astrid sehingga dapat ditentukan penilaian yang mana yang menjadi permasalahan.
Juga saya menggunakan dengan kriteria USG. Setelah itu, maka isu strategis yang menjadi pembahasan pada saat ini adalah belum optimalnya penginputan data pokok-pokok pikiran DPRD pada sebagian fasilitasi pengawasan. Analisa permasalahan kondisi saat ini dan penyebab masalah. Yang pertama, kurangnya pemahaman tetap pada sebagian fasilitasi dan pendampingan reses akan pentingnya usulan aspirasi dari masyarakat. Yang kedua, kurangnya koordinasi dengan anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Yang tiga, kurangnya koordinasi dengan OPD atau stakeholder. Yang keempat, belum optimalnya sarana prasarana sumber daya. Yang kelima, belum terlaksananya tugas dan fungsi pada sebagian fasilitasi pengawasan. Akibat jika masalah ini tidak diselesaikan, yang pertama, penginputan data pokok-pokok pikiran atau POKIR DPRD terkendala waktu untuk diinput ke dalam aplikasi SIPD. Yang kedua, tidak tersampaikannya aspirasi masyarakat melalui DPRD. Yang ketiga, dalam verifikasi usulan UPD teknis tidak berkoordinasi dengan anggota DPRD dan staf sekretariat bagian penginputan data. Kondisi yang diharapkan dan solusi dalam mengatasi masalah yaitu diharapkan terbentuknya tim efektif sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, cukupnya sarana prasarana dan sumber daya, berjalan koordinasi yang baik dengan anggota DPR, adanya dukungan yang baik dari atasan dan stakeholder. Strategi penyelesaian yaitu terobosan dan inovasi. Terobosan dan inovasi yang dilakukan pada implementasi aksi perubahan selama kurang lebih 2 bulan ini adalah membentuk tim efektif dan melakukan koordinasi dengan stakeholder sehingga dapat mengoptimalkan penginputan data pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Bengkulu. Di sini juga ada rencana aksi perubahan. Yang pertama, tahapan kegiatan atau milestone, di mana pada jangka pendek ini kami telah melakukan konsultasi dan koordinasi persiapan pelaksanaan aksi perubahan, yaitu dengan mentor dan dengan pembimbing. Rapat persiapan, bimbingan, pembentukan tim efektif, rapat-rapat koordinasi penginputan pokok-pokok pikiran, dan bimbingan rapat evaluasi penginputan, dan juga jangka menengah dan jangka panjang. Kriteria keberhasilan aksi perubahan ini adalah yang pertama, terbentuknya tim efektif. Yang kedua, terkumpulnya data pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD dan pendampingan reses. Yang ketiga, finalisasi data pokok pikiran DPRD. Dan yang keempat, penginputan data pokok-pokok pikiran ke dalam SIPD. Output dari aksi perubahan ini adalah terbentuknya tim efektif, terkumpulnya data-data POKIR dari anggota DPRD dan pendampingan reses, terinputnya data POKIR ke dalam SIPD Provinsi Bengkulu, ada dokumen POKIR DPRD Provinsi Bengkulu. Faktor kunci keberhasilan aksi perubahan ini adalah aksi perubahan mendapatkan dukungan penuh dari sponsor, mentor, dan ada dukungan dari stakeholder terkait. Selanjutnya, terwujudnya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang baik pada tim efektif. Selanjutnya, ketepatan waktu pelaksanaan dalam setiap prosesnya. Yang selanjutnya, adanya dukungan dana dan optimal pada sebagian pengusulan dukungan pokok-pokok pikiran DPRD. Dan yang terakhir adalah tersedia sarana dan prasarana. Output kunci keberhasilan adalah terlaksananya kegiatan optimalisasi penginputan data pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam aplikasi SIPD secara tepat waktu. Di sini ada juga stakeholder internal maupun eksternal. Yang selanjutnya pelaksanaan aksi perubahan. Yang pertama ada deskripsi proses kepemimpinan. Yang pertama membangun integritas. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan aksi perubahan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan jejak organisasi, bagian fasilitasi pengawasan dan penganggaran pada sebagian fasilitasi pengawasan di sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Yang kedua,
pengelolaan budaya pelayanan atau pemanfaatan IT. Di mana yang pertama sosialisasi dan pembahasan alur penginputan berbasis aplikasi SIPD. Yang kedua, mengintegrasikan penginputan pokok-pokok pikiran terpokir DPRD ke dalam aplikasi SIPD Provinsi Bengkulu. Yang ketiga, merupakan kerjasama tim dan pemanfaatan sumber daya manusia berkualitas yang tersedia. Yang keempat, memudayakan penggunaan informasi teknologi dalam rangka membantu memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya adalah pengelolaan tim. Adapun pengelolaan tim untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan aksi perubahan ini merupakan strategi komunikasi yang efektif dan efisien, yaitu strategi komunikasi yang bersifat vertikal, horizontal, bersifat langsung, komunikasi yang efektif, memberikan sumber daya aparatur internal organisasi yang berkualitas sesuai dengan kemampuannya. Dan juga ada beberapa gaya komunikasi, yaitu partisipatif, inovatif, motivatif, dan edukatif. Deskripsi hasil kepemimpinan. Yang pertama, capaian aksi perubahan atau hasil kepemimpinan. Aksi perubahan dengan judul optimalisasi penginputan data pokok-pokok pikiran atau POPIK Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bengkulu berbasis aplikasi SIPD. Dilaksanakan dengan beberapa tahapan dan pencapaian milestone, yaitu yang pertama pembentukan tim efektif. Tim efektif ini beranggotakan pejabat struktural, fungsional, fungsional umum dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai kompetensi kemampuan bidang jasa. Dalam aksi perubahan ini, surat keputusan tim efektif ditetapkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu nomor 34 tanggal 2 Agustus 2021. Yang kedua, pemahaman alur dan konsep aplikasi. Setelah SK tim efektif terbentuk, maka dilakukan konsultasi dengan mentor terkait layanan aplikasi SIPD yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan yang akan direalisasikan. Dalam konsultasikan ini beserta BKP, pemimpin aksi perubahan ini meminta saran dan masukan dari mentor. Yang ketiga, tahapan koordinasi dengan pembimbing atau coach. Setelah dilakukan penyusunan tim efektif dan konsep pemahaman alur aplikasi situasi pemerintah daerah ini, maka peserta PKP melakukan bimbingan ke pembimbing terkait format pembuatan laporan aksi perubahan dan meminta bimbingan atas agar pembuatan laporan dapat disusun dengan baik. Yang keempat, tahapan koordinasi dengan mentor. Pada tahapan ini, peserta PKP melakukan koordinasi setelah laporan aksi perubahan telah disusun. Dalam kegiatan ini, mentor memberikan masukan dan saran dalam penyusunan laporan aksi perubahan. Setelah dilakukan revisi, maka laporan aksi perubahan disetujui oleh mentor untuk diselenggarakan. Manfaat dari aksi perubahan ini adalah yang pertama, diharapkan penginputan data pokok pikiran DPRD ke sistem informasi pemerintah daerah itu dapat dioptimalisasikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Dua, terjalinnya kerjasama dengan efektif aksi perubahan. Yang ketiga, terakomodirnya semua usulan pokok pikiran DPRD ke dalam sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD. Keberlanjutan aksi perubahan. Pada pelaksanaan aksi perubahan ini, optimalisasi penginputan data pokok pikiran terpokir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu berbasis aplikasi SIPD. Semua tahapan jangka pendek sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk pengembangan berikutnya merupakan target jangka menengah dan jangka panjang, yaitu untuk jangka menengah. Target jangka menengah diharapkan penginputan data pokok pikiran tepat waktu sesuai dengan aspirasi atau usulan prioritas anggota DPRD dan terjalinnya koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dari teknis terkait usulan aplikasi pokok-pokok pikiran DPRD. Yang selanjutnya target jangka panjang diharapkan kerjasama antara legislatif dengan eksekutif sudah bahas lagi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Bengkulu dan tersedia dokumen pokok pikiran. Terima kasih. Itulah pembahasan
aksi perubahan dari saya pada subbagian fasilitasi pengawasan dan penganggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.